warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, ini kelas metode penyuluhan pertanian ya, kode STAG 4223 ya. Benar, Bu. Betul, Baik. Bu. Ya, Ya, Bu, betul, Ya. Bu. Baik, teman-teman, terima kasih atas Ya, Bu. kehadirannya. Kemudian juga pada kesempatan ini juga hadir beberapa tutor atau pembimbing dari teman-teman ya. Perkenalkan dulu, pertama-tama saya Sri Haryati yang pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan terkait dengan mata kuliah dengan kode STAG 4223 atau metode penyuluhan pertanian. Kemudian nanti secara lebih rinci terkait dengan praktek ya. Baik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu tutor atau pembimbing yang pada kesempatan ini bisa hadir ya. Waktu kita kurang lebih 1,5 jam teman-teman. Jadi mohon izin saya akan menyampaikan materi dulu ya. Nanti setelah selesai teman-teman sambil saya menjelaskan, mohon teman-teman dicatat apa-apa yang kira-kira perlu penjelasan ya, atau apa-apa yang ditanyakan. Jadi dicatat dulu. Kalau misalnya bisa dicantumkan di dalam forum chat ya. Kemudian nanti setelah saya selesai memberikan penjelasan, teman-teman akan mendapat kesempatan untuk tanya jawab ya, untuk bertanya. Kalau misalnya nanti ternyata belum selesai, nanti kan di kelas teman-teman masing-masing bisa ditanyakan ya melalui WA grup juga. Kemudian supaya materi hari ini itu bisa teman-teman kita bisa tuntas gitu ya. Oke, mohon teman-teman audionya di mute ya selama belum diskusi, selama saya memberikan penjelasan supaya tidak ada gangguan ya. Itu saja. Baik, saya izin share materi dulu sebentar. Baik, ya teman-teman kita mulai ini, mohon maaf ada sedikit gangguan. To web pertama ya, jadi ini semua kelas diundang pada kesempatan ini. Mata kuliah metode penyuluhan pertanian ya. Dan teman-teman tentu sudah akses ke ini ya, e-learning kan. Jadi sudah mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi tutor atau pembimbing di kelas masing-masing ya. Ini daftar teman-teman ada di kelas mana, kemudian nama dari tutor atau pembimbing ya. Mungkin ini bisa kita skip. Ada sekitar 40 kelas ya, jadi cukup banyak, masing-masing 30 mahasiswa. Nah, teman-teman, mata kuliah metode penyuluhan pertanian atau STAG 4223 ini merupakan mata kuliah berpraktek ya. Ini kan teman-teman kalau nggak salah semester 3 atau semester 4 ya sekarang. Sudah mulai menempuh mata kuliah yang ada prakteknya. Nah, salah satunya adalah metode penyuluhan pertanian dari 21 mata kuliah. Jadi 2 mata kuliah adalah mata kuliah praktek, kemudian ada 19 yang mata kuliah berpraktek. Salah satunya adalah metode penyuluhan pertanian. Nah, mata kuliah berpraktek ini adalah mata kuliah yang untuk mencapai kemampuan pembelajaran terhadap mata kuliah tersebut, itu selain teman-teman harus menguasai teori, teman-teman juga harus mampu menerapkan ya. Jadi mata kuliah berpraktek pengertian seperti itu. Sehingga untuk mencapai kemampuan tersebut teman-teman harus lulus teori ya yang diukur melalui ujian akhir semester dan juga mampu praktek ya. Jadi dari nilai praktek. Nah, teman-teman kalau di katalog di sana tertulis ya, metode penyuluhan pertanian 3 SKS ditempuh di semester 3 ya. Ini masih menggunakan mata kuliah kode LUHT 4234 ya, metode dan teknik penyuluhan pertanian. Mungkin teman-teman yang sekarang masih menempuh dan semester lalu atau semester sebelumnya juga menempuh mata kuliah ini merupakan penyempurnaan ya dari mata kuliah LUHT 4234. Nah, kodenya adalah BP, berpraktek ya, mata kuliah berpraktek. Kemudian ada bimbingan yang sifatnya wajib ya, bimbingan online itu di dalam katalog dijelaskan.
Baik, ini teman-teman tadi yang metode penyuluhan pertanian ini memiliki capaian pembelajaran bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan metode dan teknik penyuluhan ya dalam kegiatan penyuluhan pertanian secara efektif ya. Mudah-mudahan. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini sendiri adalah memberikan penjelasan terkait dengan konsep-konsep dasar ya di dalam metode dan teknik penyuluhan dan juga nanti cara menerapkan dari metode dan teknik penyuluhan tersebut sehingga teman-teman memiliki bekal atau dasar dalam menerapkan metode dan teknik penyuluhan tersebut dalam kegiatan penyuluhan atau pengembangan masyarakat agribisnis. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami cakupan dari mata kuliah ini. Baik, teman-teman beberapa bulan yang lalu ya, pasti sudah mengikuti penjelasan terkait dengan kurikulum baru yang diterapkan oleh UT, khususnya program studi agribisnis, kurikulum berbasis outcome ya, outcome based education ya, OBE atau kurikulum OBE. Nah, mata kuliah metode penyuluhan pertanian ini sekarang memiliki kode STAG 4223, sebelumnya 4234 ya. Dan materinya itu merupakan gabungan dari modul ya atau BMP ya, metode dan teknik penyuluhan serta programa dan evaluasi penyuluhan. Nah, tapi untuk 252 sekarang ini masih menggunakan BMP metode dan teknik penyuluhan pertanian atau LHT 4234. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang kemarin menerima modul kok kodenya bahan ajar beda dengan kode mata kuliahnya. Nah, ini karena ini ya. Jadi kode mata kuliahnya adalah STAG 4223, kode dari bahan ajarnya adalah LUHT 4234. Oke. Tadi mata kuliah berpraktek sudah dijelaskan ya, jadi ada penguasaan teori dan mampu melakukan praktek. Nah, kontribusinya itu dari nilai UAS, nilai teori, kemudian dari nilai praktek. Nah, mohon menjadi perhatian bahwa praktek itu ada 3 ya. Sekarang ada 3, kalau semester-semester sebelumnya 2. Nah, 3-tiganya harus ada. Jadi teman-teman 3-tiganya harus mengerjakan tugas tersebut, praktek tersebut. Kalau misalnya salah satu tidak atau kosong, maka udah otomatis tidak lulus ya. Nah, harus mengulang gitu. Oke, kemudian kemarin juga ada yang menanyakan terkait diskusi tuton tidak dinilai karena ini kita manfaatkan untuk pembimbingan ya. Tetapi jangan khawatir teman-teman, di dalam diskusi tuton di sana teman-teman juga tetap bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya kesulitan-kesulitan di dalam melakukan praktek ataupun di dalam mempelajari materi atau teori dari metode penyuluhan ini ya. Ini masih sifatnya umum. Nah, sekarang kita mulai masuk ke mata kuliah tersebut ya. Ada 9 modul ya. Dan ini saya sandingkan dengan sesi tuton. Nah, karena proses pembelajarannya ini teman-teman akan mendapat layanan bantuan belajar melalui tuton ya, baik untuk menguasai teori maupun dalam melakukan prakteknya ya. Modul 1-2 itu akan teman-teman temui pada layanan bantuan belajar pada sesi tuton 1 ya. Kemudian untuk modul 3 itu pada sesi 2, modul 4 itu pada sesi 3. Namun teman-teman meskipun ini pembagian teori kemudian pada sesi berapa, tetapi pada saat tersebut teman-teman juga sudah mulai melakukan persiapan-persiapan untuk prakteknya ya. Jadi ini pembagian seperti ini, jadi ada 9 modul itu semua akan ada di bantuan belajarnya itu mulai sesi 1 sampai sesi 8 itu bisa mencakup semua materi dari BMP tersebut ya, metode penyuluhan pertanian. Jadi bisa dilihat teman-teman ini mungkin sudah biasa karena kemarin kan sudah mengikuti tuton ya semester 1, semester 2 gitu. Baik, nah sekarang rancangan aktivitas tutorialnya. Teman-teman saya tidak akan secara detail, hanya garis besar. Jadi pada sesi 1 itu modul 1, modul 2. Tetapi di sana teman-teman sudah mulai melakukan persiapan untuk tugas tutorial 1. Jadi sambil mempelajari teorinya, teman-teman juga sudah mulai melakukan persiapan tugas tutorial 1 ya.
Kemudian di sesi 2 itu modul 3, teman-teman tetap melakukan persiapan tugas tutorial 1. Nah, pada sesi kedua atau pada minggu ini ya, teman-teman mengikuti web 1, yaitu sekarang ini ya. Kemudian nanti di sesi 3 atau minggu ketiga itu ada modul 4 dan modul 5 ya, yang akan didiskusikan dalam Tuton. Nah, teman-teman pada sesi 3 itu sudah harus mulai unggah tugas tutorial 1. Jadi mengerjakan tugas 1 ya. Kemudian di sesi 4 di sana modul 6 ya. Kemudian teman-teman juga melakukan persiapan tugas 2 ya. Kemudian juga mengikuti TUWEB 2. Nah, TUWEB 2 itu dilakukan di masing-masing kelas ya. Nanti bersama dengan tutor atau pembimbing di kelasnya masing-masing ya. Kemudian di sesi 5 itu masih juga mendiskusikan modul 6 ya. Nanti di sesi 5 teman-teman sudah mulai unggah tugas tutorial 2 karena sudah persiapannya sudah dilakukan pada sesi 4. Seperti itu ya. Terus di sesi 5 juga membahas modul 7 tetapi yang sifatnya belajar mandiri. Teman-teman membaca, kalau misalnya ada kesulitan silakan menanyakan pada forum diskusi. Kemudian tugas 6 teman-teman mulai melakukan persiapan tugas 3, kemudian ada TUWEB 3 masing-masing kelas, dan nanti pada sesi 7 teman-teman sudah mulai unggah tugas tutorial 3. Gitu ya. Jadi persiapan dilakukan sebelum waktu unggah tugas sebelum waktu unggah tugas dibuka ya. Teman-teman sudah melakukan persiapan. Nah, di sesi 7 unggah tugas 3, kemudian nanti di sesi 8 teman-teman di sana Bapak Ibu tutor atau pembimbing di kelas masing-masing itu akan membahas materi-materi yang masih dirasakan oleh teman-teman masih sulit ya, dan juga mungkin kendala atau kesalahan yang teman-teman lakukan ya pada saat menjawab atau pada saat mengerjakan tugas 1, 2, 3 di diskusi di sana ya. Jadi mohon teman-teman bisa menyiapkan di sana mungkin hal-hal yang masih belum jelas atau hal-hal yang perlu diperbaiki di bagian mana seperti itu ya. Oke, nah sekarang yang menurut saya ini juga perlu mohon perhatian teman-teman terkait dengan tugas tutorial ya. Tadi kan disebutkan tugas tutorial untuk mata kuliah metode penyuluhan pertanian ini ada 3 ya. Semua mata kuliah berpraktek itu tugasnya 3 ya. Nah, di tugas tutorial 1 yang teman-teman harus unggah di sesi 3, ini bentuknya adalah menjelaskan konsep-konsep penting metode penyuluhan ya. Jadi teman-teman melakukan persiapannya di sesi 1 kemarin dan sesi 2 sekarang, kemudian nanti di sesi ketiga teman-teman akan menjumpai pertanyaan terkait dengan tugas 1, kemudian dijawab dan diunggah seperti itu. Nah, pada kesempatan ini mohon disegerakan karena semakin teman-teman itu segera unggah tugas, maka Bapak Ibu tutor atau pembimbing itu akan bisa segera memberikan umpan balik ya atau masukan atau catatan untuk teman-teman perbaiki sehingga teman-teman memiliki kesempatan untuk memperbaiki tugas tersebut ya. Itu berlaku juga untuk tugas 2, tugas 3 ya. Ini tugas 1. Jadi tugas 1 itu seperti menjawab atau menjelaskan konsep-konsep penting dalam metode penyuluhan pertanian. Nah, oleh karena itu teman-teman mohon pada sesi 1 atau sesi sekarang sesi 2 ini teman-teman benar-benar mempelajari materi-materi yang terkait atau yang sudah disampaikan di sesi 1, sesi 2 gitu. Karena bekal teman-teman mempelajari modul 1, 2, 3 itu menjadi bekal teman-teman untuk menjawab tugas tutorial 1. Gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas tutorial 2, ini teman-teman menerapkan demonstrasi cara. Ya, demonstrasi cara tadi kan salah satu metode dalam penyuluhan ya, yang sifatnya antar manusia gitu. Menerapkan demonstrasi cara, kemudian di dalam menerapkan demonstrasi cara tersebut teman-teman harus merekam video ya. Jadi pelaksanaannya itu harus direkam ya. Nah, kemudian ini juga persiapannya dilakukan pada sesi 4, terus teman-teman bisa mulai unggah itu pada sesi 5. Mohon disegerakan juga, jadi segera saja dipelajari petunjuk praktek atau petunjuk tugas tutorial 2, sehingga teman-teman bisa melakukan persiapan. Karena ini persiapannya cukup panjang ya, terkait dengan tugas tutorial 2 ini. Kemudian nanti segera unggah,
lengkap ya, laporan tugas tutorial 2 dan tautan video demonstrasi cara tersebut. Supaya segera direview atau diberi umpan balik oleh Bapak Ibu tutor atau pembimbing. Itu ya. Sehingga teman-teman ada kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian untuk tugas 3, ini teman-teman menyusun materi penyuluhan atau pengembangan masyarakat ya. Kemudian ini bentuknya PowerPoint ya. Kemudian teman-teman unggah materi tersebut atau PPT tersebut pada YouTube atau Instagram. Terserah teman-teman mana yang nyaman ya, yang paling familiar di YouTube atau di Instagram. Nah, nanti dari setelah diunggah, kemudian kan ada tautannya ya, alamat linknya itu kemudian disematkan pada PPT dan PPT itu yang akan diunggah pada tempat tugas 3 ya, pada sesi 7 ya. Ini juga mohon disegerakan, nanti pengembangan PPT-nya nanti akan secara rinci akan kita jelaskan berikutnya. Baik, nah teman-teman ini mohon menjadi perhatian, itu tugas tutorial 1 ya. Tadi kan garis besar aja. Jadi tugas tutorial 1 penjelasan konsep penting metode penyuluhan pertanian. Tujuannya teman-teman mampu menjelaskan konsep-konsep penting dalam metode penyuluhan pertanian. Outputnya apa? Outputnya adalah jawaban tugas 1 yang diunggah pada tempat unggah tugas 1 ya, pada laman e-learning atau Tuton ya. Nah, apa persiapan yang harus dilakukan? Nah, ini teman-teman mohon membaca petunjuk praktek ya atau petunjuk tugas mata kuliah ya, tugas tutorial ya. Kemudian teman-teman juga harus membaca BMP karena di sana kan banyak konsep-konsep penting ya, yang saya yakin pasti keluar di dalam pertanyaan tugas 1 ya, khusus modul 1, 2, 3. Kemudian teman-teman silakan membuat catatan atau membuat ringkasan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang dirasakan masih sulit dan bisa ditanyakan pada forum diskusi ya. Ini kesempatan teman-teman untuk memperoleh penjelasan. Kemudian pelaksanaan. Halo, mohon di-mute. Kemudian pelaksanaannya ya, membaca dengan cermat pertanyaan tugas 1. Nanti pertanyaan itu muncul di di sesi 3 ya. Jadi mohon pertanyaannya dibaca dengan cermat, kemudian dijawab semuanya ya, jangan sampai ada yang tidak dijawab. Nah, diketik dengan format MS Word. Jadi bukan PDF ya. Ini mohon menjadi perhatian ini. Kalau teman-teman itu formatnya MS Word, Bapak Ibu tutor akan lebih mudah memberikan catatan menggunakan track changes ya. Kemudian ukuran 12, time New Roman, spasinya 1,15 ya. Maksimum 4 halaman. Jadi pertanyaan itu tidak lebih dari 3 ya. 3 mungkin AB gitu ya. Dan jawabannya jelas padat gitu, singkat, jelas, padat. Nah, gitu ya. Maksimum hanya 4 halaman. Jadi jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Kemudian mohon menggunakan kemampuan dan bahasa sendiri. Ya, ini maksudnya, ini kan sekarang sudah ada AI, ChatGPT ya. Teman-teman sebenarnya bisa mengambil dari sana, tapi ketahuan kalau itu tidak menggunakan bahasa sendiri ya. Gitu. Jadi mohon tidak menggunakan atau tidak copy paste ya dari AI dan ChatGPT. Kemudian penamaan filenya adalah nama mahasiswa, kalau perlu tambahkan NIM, kemudian tugas 1 STAG 4223 ya. Kemudian unggah di sesi 3. Ini sarannya, semakin teman-teman lebih awal, maka peluang untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki itu lebih besar. Itu ya teman-teman untuk tugas 1. Nah, ini format jawaban tugas 1 teman-teman. Di petunjuk ada ya. Jadi maksimum 4 halaman dengan kemampuan dan bahasa sendiri, tidak boleh copy paste dari AI, ChatGPT atau kopas dari jawaban mahasiswa lain. Cukup banyak, tetapi ada mekanisme yang menunjukkan bahwa ini sama persis dengan mahasiswa atau sama persis dengan AI dan lain-lain gitu. Jadi mohon dihindari. Kemudian MS Word bukan PDF. Nah, ini seperti ini ya, mohon lengkap ya, ditulis ya. Mahasiswa, NIM, email, nomor HP, program studi, fakultas, UT daerah mana, apa. Misalnya nih ada Jakarta atau Bogor atau mana. Terus jawaban tugas tutorial 1. Nah, ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Sepertinya sih tidak lebih dari 3 ya. Tapi mungkin ada AB gitu. Baik, sekarang tugas tutorial 2.
Nah, tugas tutorial 2 ini adalah penerapan metode penyuluhan melalui demonstrasi cara. Ya, teman-teman, demonstrasi cara itu merupakan salah satu metode penyuluhan antar manusia di modul 6 ya. Jadi mohon teman-teman nanti juga membaca di modul 6 agar pelaksanaan demonstrasi cara itu bisa benar dan sesuai dengan teorinya seperti itu ya. Nah, tujuannya mahasiswa mampu menunjukkan ya atau mendemonstrasikan kepada sasaran penyuluhan tentang cara kerja yang benar ya. Apakah itu suatu inovasi ataukah program ataukah aktivitas usaha tani. Seperti itu ya. Nah, output dari tugas 2 ini adalah laporan pelaksanaan demonstrasi cara tadi dan video ya. Video itu bisa tautannya itu disematkan di dalam laporan tersebut ya. Terus diunggah di sesi 5. Nah, mungkin kalau teman-teman dari latar belakangnya atau bidang kerjanya di lingkup Kementerian Pertanian, Perikanan dan lain atau perkebunan gitu, mungkin istilah-istilah demonstrasi secara sudah familiar ya. Tapi teman-teman yang baru gitu, contoh-contoh pelaksanaan demonstrasi cara itu misalnya cara membuat pupuk organik cair, cara memupuk gitu. Mungkin teman-teman pada saat masuk ke dalam suatu kelompok, entah kelompok tani, kelompok peternak, kelompok pembudidaya ikan dan lain-lain itu melihat ada hal-hal yang kurang tepat gitu, kurang sesuai. Nah, teman-teman itu bisa gunakan sebagai bahan untuk melakukan memberikan menunjukkan, mendemonstrasikan hal-hal yang benar gitu ya. Oke. Tugas tutorial 2 itu persiapan yang dilakukan sama ya dengan yang tugas 1 tadi, membaca petunjuk praktek atau petunjuk tugas tutorial, membaca BMP ini khususnya modul 6, itu teorinya, modul 7 itu adalah contoh cara melaksanakan. Kemudian membuat catatan kalau misalnya ada hal-hal yang sulit atau yang belum bisa dipahami untuk ditanyakan di dalam forum diskusi. Kemudian teman-teman yang penting juga adalah menentukan sasaran praktek tugas 2 ya. Harus kelompok, jadi bukan individu, kelompok minimal 5 orang. Tapi kalau kelompok menurut ketentuan Kementerian Pertanian sebenarnya kan sekitar 20-25 ya, tapi bisa jadi tidak bisa hadir semua gitu, atau hanya beberapa yang aktif gitu, tapi minimal 5 orang. Kemudian teman-teman ketika mengajak atau menggunakan anggota kelompok tersebut sebagai sasaran praktek demonstrasi cara ini, teman-teman harus mendapatkan izin. Apakah dari ketua kelompoknya, apakah tokoh masyarakat setempat, ataukah dari penyuluh setempat. Seperti itu ya. Nah, kemudian persiapan yang selanjutnya adalah setelah teman-teman tadi memperoleh kelompok yang akan nanti menjadi sasaran, kemudian teman-teman berusaha menggali karakteristik potensi atau permasalahan kelompok ya. Atau misalnya teman-teman mengamati sendiri itu ada hal-hal apa yang kira-kira belum sesuai dengan yang pelaksanaan atau tahapan atau inovasi yang dilakukan belum sesuai seperti itu. Kemudian teman-teman mencari atau menentukan solusi yang kira-kira nanti akan didemonstrasikan. Kemudian teman-teman ketika mendemonstrasikan itu, kalau misalnya teman-teman merasa kurang menguasai, teman-teman boleh mengundang narasumber untuk mendemonstrasikan ya. Kemudian menyiapkan perangkat, menyusun jadwal ya. Jadwal harus disusun dengan sasaran atau kelompok tani supaya kehadirannya dan manfaat dari demonstrasi cara itu bisa dirasakan. Oke, kemudian pelaksanaannya. Oke, ini tahapannya ya teman-teman. Tentu teman-teman mengawalinya harus ada perkenalan, pembukaan ya, menjelaskan tujuannya, kemudian melakukan demonstrasi. Jangan lupa direkam sejak awal ya, direkam video dan difoto. Teman-teman ketika melakukan praktek atau tugas tutorial 2 ini, teman-teman silahkan meminta bantuan ya, teman atau saudara atau siapapun ya, sehingga teman-teman bisa fokus pada melakukan demonstrasi cara, nanti ada teman yang merekam atau mengambil gambar atau mengambil fotonya, gitu ya. Nah, setelah demonstrasi cara, mohon memberi kesempatan kepada anggota kelompok ya untuk bertanya atau diskusi ya. Terus juga memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mencoba ya. Kemudian melakukan perekaman video dan foto itu sejak awal ya. Jadi apa saja sih yang harus masuk dalam video atau foto tersebut? Gambaran umum wilayah ya, tempat pelaksanaan demonstrasi cara. Kemudian gambaran kelompok
ya yang menjadi sasaran atau audiens dari demonstrasi cara tersebut ya. Kemudian tahapan pelaksanaan demonstrasi cara yaitu kan pada saat hari H dilaksanakan itu, kemudian tahapan pada saat mungkin ada di antara anggota kelompok yang diskusi, tanya jawab atau mencoba seperti itu ya. Kemudian durasi video maksimum 4 menit ya. 4 menit itu bisa dipotong-potong dari bagian-bagian yang penting mulai dari tadi gambaran umum wilayah sampai dengan pelaksanaan demonstrasi cara sampai diskusi bahkan sampai penutup ya, seperti itu. Kemudian teman-teman setelah praktek dan lain-lain tentu teman-teman akan memberikan penutupan kegiatan demonstrasi cara. Nah, kemudian setelah melaksanakan teman-teman segera menyusun laporan ya. Pelaporan. Mohon mencermati format laporan tugas 2. Ya, ini sudah ada di dalam petunjuk praktek atau petunjuk tugas tutorial ya, mohon dicermati. Kemudian teman-teman menyusun laporan praktek tugas 2 ya, formatnya ya ada cover ya. Di dalam cover itu ada logo UT, ada judul demonstrasi cara teman-teman ini apa. Kemudian tautan atau link dari video. Kan videonya teman-teman bisa mungkin diunggah di YouTube ya, mungkin disimpan dalam cloud. Nah, itu tautannya dimunculkan atau disematkan di bagian cover ya. Kemudian ada nama mahasiswa, NIM, program studi, fakultas, kemudian universitas terbuka, tahun ya. Seperti biasalah cover sudah umum seperti itu. Kemudian ada bagian pendahuluan, ada isi, kesimpulan, lampiran ya. Nanti di dalam format laporan ada. Ini tadi mencantumkan tautan atau link video ya pada cover di bawah judul, kemudian penamaan file ya, nama mahasiswa, NIM ya, mohon ditambahkan NIM kalau teman-teman pasti ingat ya NIM-nya, kemudian tugas 2 dan start kodenya STAG 4223. Kemudian unggah pada tempat unggah tugas 2 yaitu pada sesi 5 sesuai jadwal. Sebaiknya disegerakan, diawali begitu waktunya dibuka, teman-teman sudah bisa mengunggah supaya mendapat kesempatan untuk memperbaiki. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini format ya, beberapa sudah saya sampaikan. Maksimum 7 halaman ya teman-teman. 7 halaman itu terdiri dari ya. Halo, mohon di mute dulu Bapak Ibu. Jangan juga Bu Yan. Halo. Baik. Maksimum 7 halaman terdiri dari ada cover 1 halaman, isinya ini ya, mulai dari logo sampai tahun. Kemudian bagian pendahuluan itu cukup 2 halaman ya. Ada latar belakang, tujuan, waktu, kemudian nama dan alamat kelompok sasaran, jumlah anggota yang hadir, masalah yang dihadapi, ya kan? Tadi yang di dasar awal tadi melakukan demonstrasi cara itu adalah kan berdasarkan apa-apa yang mungkin kurang tepat atau kurang sesuai pelaksanaannya. Kemudian solusi atau inovasi yang teman-teman akan demonstrasikan. Kemudian di bagian isi itu tiga halaman, isinya adalah bahan dan alat, tahapan pelaksanaan, hasil diskusi dengan peserta demonstrasi cara, hasil pengamatan mahasiswa, kemudian pembahasan. Kalau ada dukungan teori, teman-teman bisa juga menggunakan ya. Kemudian di bagian kesimpulan itu cukup setengah halaman, sehingga tidak bertele-tele ya. Kemudian referensi setengah halaman, ini yang paling utama ditulis pasti buku materi pokok ya, BMP, metode dan teknik penyuluhan ya, sebagai acuan utama praktek tugas 2. Terus silakan ditambahkan buku-buku atau referensi lain yang digunakan dalam penyusunan. Nah, kemudian lampiran yang wajib disertakan adalah peta lokasi, daftar hadir peserta, kemudian informasi terkait dengan kelompok peserta. Mungkin nama anggota kelompok, atau mungkin kalau anggota kelompok itu punya yang untuk pendirian kelompok, atau punya sejarah, atau punya dan lain-lain gitu. Silakan disertakan, terus juga atau data atau informasi lain yang terkait dengan pelaksanaan demonstrasi cara. Nah, teman-teman, dalam menyusun laporan tugas tutorial 2 ini, teman-teman juga mohon menggunakan kemampuan dan bahasa sendiri. Saya yakin teman-teman bisa karena tahapan-tahapannya cukup jelas. Apa-apa yang harus teman-teman lakukan cukup jelas ya.
dari tadi di awal saya menyampaikan. Terus mohon tidak copy paste ya dari AI atau ChatGPT atau laporan mahasiswa lain, karena ini sudah sering terjadi dan kalau misalnya ketahuan udah otomatis tidak lulus ya. Kemudian diketik juga dengan MS Word karena akan memudahkan untuk memberikan umpan balik ya. Ini untuk tugas 2. Nah, sekarang tugas 3 teman-teman. Tugas 3 ini penerapan metode penyuluhan massal ya, yaitu dengan cara mempublikasikan materi pengembangan masyarakat atau penyuluhan agribisnis ya, berbentuk PPT pada media sosial ya. Nah, tujuannya supaya teman-teman mahasiswa mampu mempublikasikan materi penyuluhan secara massal ya melalui YouTube atau Instagram. Nah, ini saya warnai biru ya teman-teman yang kolom kiri ini, tujuan dan output, karena di dalam e-learning ini masih tertulis tugas tutorial 2 ya. Jadi ini sekaligus saya meralat ya, memperbaiki ya. Jadi tujuannya teman-teman mampu mempublikasikan materi penyuluhan atau pengembangan masyarakat secara massal ya melalui YouTube atau Instagram. Outputnya PPT atau PowerPoint atau materi penyuluhan tadi lengkap dengan tautan YouTube atau Instagram ya, dan diunggah pada tempat unggah tugas 3 ya pada sesi 7. Nah, kemudian persiapan apa yang dilakukan? Mencermat ya, petunjuk praktek, BMP ya sudah pasti itu digunakan ya. Kemudian buku catatan ya, teman-teman. Kemudian sumber materi atau buku-buku referensi yang teman-teman akan gunakan ya atau akan dikutip untuk menyusun materi penyuluhan atau pengembangan masyarakat. Tentu saja alat tulis, laptop, PC dan lain-lain. Silakan tambahkan masing-masing. Kemudian persiapannya, tentu saja teman-teman harus membaca BMP maupun petunjuk praktek ya. Kalau BMP itu khusus modul 78 ya. Ini kan terkait dengan metode penyuluhan massal ya. Kemudian membuat catatan kalau misalnya ada hal-hal yang sulit dipahami atau belum jelas, teman-teman juga bisa menanyakan pada forum diskusi. Kemudian membaca petunjuk praktek khusus untuk tugas 3. Mohon dibaca secara cermat ya. Kemudian mengidentifikasi, nah ini yang penting, mengidentifikasi permasalahan pelaku agribisnis ya saat ini, khususnya terkait penerapan suatu inovasi baru. Mungkin bisa inovasi atau apa gitu ya teman-teman. Saat ini teman-teman bisa permasalahan di suatu wilayah, masyarakat di suatu wilayah, atau teman-teman mencermati dari media massa bisa ya, yang merupakan yang dianggap sebagai itu suatu masalah. Kemudian teman-teman menentukan materi penyuluhan. Dengan permasalahan seperti itu, kira-kira teman-teman akan memberikan materi penyuluhan apa gitu. Nah, itu yang teman-teman jabarkan di dalam PowerPoint ini ya. Kemudian mencari sumber atau referensi yang mendukung, menyiapkan bahan dan peralatan untuk menyusun materi penyuluhan. Jadi ini teman-teman bisa berkunjung ke suatu wilayah, suatu masyarakat, bisa juga menggunakan mencari permasalahan-permasalahan itu melalui media massa atau artikel-artikel terkait. Nah, kemudian pelaksanaannya, setelah tadi menentukan permasalahan pelaku agribisnis yang akan dicarikan solusi, kemudian teman-teman mulai menentukan dengan permasalahan seperti itu, kira-kira topik materi apa yang akan disuluhkan. Ya, kemudian mulai teman-teman menyusun PPT-nya ya. Nah, syaratnya PPT ini adalah 15, cukup 15 slide, kurang tidak lebih ya. 15 slide itu, slide pertama itu judul materinya. Judul apa sih yang di materi apa sih yang disampaikan gitu. Nama nih mahasiswa, program studi, fakultas, tahun penyusunan. Di slide kedua, teman-teman menuliskan tujuannya apa gitu. Ini dasarnya tadi dari permasalahan ya. Kemudian sasaran atau audiens penyuluhan itu siapa gitu ya. Kemudian masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut apa gitu. Sehingga nanti di sini bisa dilihat kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan yang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kemudian di slide 3 sampai slide 15 ini sudah berisi materi yang teman-teman akan sampaikan ya, mulai dari pendahuluan, isi, kesimpulan. Kemudian di slide terakhir ya, slide terakhir itu kesimpulan. Nah, mohon teman-teman di dalam setiap slide itu dilengkapi dengan gambar, audio, video yang relevan dengan materi yang dijelaskan. Saya yakin teman-teman sudah familiar sehingga ini pasti akan sangat menarik. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan PPT tersebut, PowerPoint tersebut, silakan diunggah di Instagram atau di YouTube ya.
Kemudian kalau misalnya teman-teman bisa unggah jauh sebelum waktunya, ya, saya yakin pasti akan ada pembaca atau ya pembaca saja ya, pembaca yang memberikan komentar. Kalau misalnya nanti teman-teman itu di dalam pelaporan itu sudah juga menyertakan komentar-komentar dari follower ya, bukan follower ya. Ini sebenarnya akan lebih baik ya, bahwa bagaimana respon terhadap materi yang teman-teman unggah tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian pelaporannya, tadi kan baru unggah ke YouTube dan Instagram ya. Nah, sekarang pelaporannya. Teman-teman mencantumkan tautan ya, alamat tadi ya, apakah di YouTube, apakah di Instagram, itu pada naskah PPT tadi. Kemudian naskah PPT itu diunggah di tempat unggah tugas 3 pada sesi 7 ya. Penamaan file, nama mahasiswa, NIM, tugas 3, STAG 4223 gitu. Oke, gampang ya teman-teman ya. Nah, ini format laporan sebenarnya hampir sama tadi yang saya sampaikan di sebelumnya. Maksimum 15 slide, tidak copy paste dari materi dari AI dan ChatGPT atau sumber lain. Misalnya samaan dengan teman-teman ini tidak mungkin karena nanti pasti akan ada mesin yang cek kemiripan kesamaan seperti itu ya. Terus mohon yang diunggah di tempat unggah tugas 3 itu yang MS Word ya. Jadi bukan PDF. Ini format tadi sudah dijelaskan ya. Baik, ini tugas format laporan tugas tutorial. Oh, ini harusnya tugas tutorial 3. Ya, 3 ini ya. Baik. Nah, teman-teman mohon menjadi perhatian, unggah tugas tutorial 1, 2, 3 itu masing-masing diberi kesempatan selama 3 minggu ya. Tapi bukan berarti teman-teman boleh unggah di ujung minggu ketiga, tidak. Karena 3 minggu itu sudah dimanfaatkan untuk gini. Pertama teman-teman unggah tugas ya. Nah, setelah unggah tugas kan nanti pasti Bapak Ibu tutor atau pembimbing akan memberikan review ya, membaca, memberikan umpan balik ya. Terus setelah itu teman-teman melakukan perbaikan, ya kan? Terus teman-teman unggah kembali tugas hasil perbaikan. Nah, itu mohon dipertimbangkan. Dalam waktu 3 minggu itu teman-teman sudah harus melakukan sampai bisa memperbaiki tugas yang berdasarkan umpan balik dari pembimbing gitu ya. Jadi bukan berarti masih boleh 3 minggu yang akan datang gitu, ya. Ini catatannya. Jadi mohon secepat mungkin unggah tugas-tugas supaya segera mendapat umpan balik dari Bapak Ibu tutor pembimbing, kemudian ada kesempatan memperbaiki dan unggah hasil perbaikan. Ya, mudah-mudahan nilainya kan akan menjadi lebih baik ya. Ini tugas 1 itu 20 Oktober sampai 10 November. Tapi itu 3 minggu ya. Nah, ini dipertimbangkan tadi tahapan-tahapan itu. Kemudian untuk tugas 2 itu dari 3 November sampai 24 November, tugas 3 17 November sampai 8 Desember ya. Pukul 15 WIB ya. Nah, teman-teman ada yang menanyakan komposisi nilai ya. Tugas tutorial 1 10%, tugas tutorial 2 25%, tugas tutorial 25%, UAS 40%. Tapi tidak usah menjadi kekhawatiran teman-teman, kerjakan saja dengan sebaik-baiknya. Baca BMP-nya karena semua tugas itu didasarkan pada teori atau materi atau contoh praktek dalam BMP ya. Kemudian pelajari petunjuk praktek atau petunjuk tugas tutorial agar teman-teman tidak salah ya dalam melakukan atau mengerjakan tugas. Saya yakin teman-teman bisa memperoleh nilainya dengan baik seperti itu. Jadi ini sebagai penutup teman-teman ya. Teman-teman yang belum bergabung pada WA group yang disediakan oleh Bapak Ibu tutor di kelas masing-masing ya. Silakan segera bergabung ya. Bapak Ibu sudah diminta untuk menyematkan link WA group pada e-learning ya. Jadi teman-teman silakan aksesi sana. Karena ini akan dimanfaatkan untuk komunikasi yang lebih efektif ya.
teman-teman juga bisa bertanya di sana, bisa dan lain-lain lah ya. Jadi manfaatkan WA Group ini dengan baik. Berpartisipasi aktif dalam Tuton ya. Manfaatkan forum diskusi, menjawab pertanyaan atau menanyakan hal-hal yang masih belum jelas ya. Kemudian mempelajari setiap materi yang ada di sesi tutorial ya. Karena materi-materi tersebut sebenarnya menjadi dasar teman-teman mengerjakan tugas maupun mempersiapkan ujian akhir semester ya. Karena di ujung atau di akhir setelah teman-teman mengikuti proses pembelajaran ini adalah teman-teman masih harus mengikuti asesmen ya, ujian akhir semester. Itu. Jadi kalau misalnya materi itu sudah dicicil dari sejak sesi 1, sesi 2 dan selanjutnya, mudah-mudahan pada saat UAS nanti teman-teman juga bisa lancar menjawab dengan baik. Memanfaatkan forum diskusi ya untuk bertanya kesulitannya, kemudian menyegerakan penyelesaian tugas tutorial tadi ya. Jawaban tugas tutorial 1, laporan pelaksanaan tugas ya, laporan tugas 2, video tugas tutorial 2, kemudian tautan PPT, kemudian yang diunggah di YouTube tadi ya. Kemudian segera memperbaiki tugas yang telah memperoleh umpan balik dari Bapak Ibu tutor pembimbing ya. Sekali lagi teman-teman, berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya, teman-teman perlu peduli ya terhadap jadwal ya, tugas 1, 2, 3, jadwal tuton ya, jadwal web ya, karena tadi bahwa tugas 1, 2, 3 itu bukan lagi dibuka, kemudian di-lost, dibuka sampai ujung waktu tutorial berakhir, tidak, tapi 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu. 3 minggu untuk tugas 1, 3 minggu untuk tugas 2, 3 minggu untuk tugas 3. Jadi mohon ini menjadi perhatiannya. Kemudian peduli jadwal web ya. Teman-teman, web itu wajib karena teman-teman akan mendapatkan penjelasan secara live seperti ini ya. Nanti dengan untuk web 2 dan web 3 dari Bapak Ibu tutor dan Bapak Ibu tutor atau Bapak Ibu pembimbing. Kemudian jangan lupa merekam video, ini wajib harus ya, video dan foto. Apa saja yang direkam dan difoto tadi sudah ada di dalam uraian sebelumnya. Nanti PPT ini akan saya share kepada Bapak Ibu tutor atau pembimbing dan supaya Bapak Ibu tutor atau pembimbing bisa share materi ini kepada teman-teman semuanya ya. Terus unggah 3, nah ini yang tadi kalau ada respon dari pembaca materi tugas 3 gitu ya, itu akan lebih baik. Baik, itu saja teman-teman, selamat belajar. Saya yakin teman-teman atau insya Allah diberikan kelancaran dan teman-teman bisa sukses. Itu saja ya. Silakan kalau Baik, misalnya Bu. ada yang ditanyakan sebentar. Ini saya stop sharing ya. Sebentar ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Pak, Bapak ya ini ya. Pak Saryam, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saryam. Saya dari UBJJ Bandung, Bu. Ya, Mau silakan menanyakan Pak. tentang berapa menit durasi untuk videonya, Bu? Oke. Ada lagi Pak pertanyaannya? Video 4 menit, Pak. 4 menit itu bukan berarti Bapak nge-shoot selama 4 menit, bukan. Tetapi Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa itu bisa mengambil bagian-bagian yang penting gitu ya. Nah, apa saja yang penting itu tadi di dalam PPT tadi yang materi paparan saya tadi ada ya. Atau Bapak Ibu bisa lebih jelas pada petunjuk praktek itu juga sudah dijelaskan di sana ya. Dilihat apa-apa yang seharusnya masuk di dalam video ya. Misalnya gambaran umum wilayahnya ya. Kemudian karakteristik atau kondisi dari kelompok tersebut ya. Terus pada saat pelaksanaan demonstrasi cara ya. Terus pada saat mungkin diskusi dengan peserta tanya jawab, terus penutup gitu. Kira-kira itu, Pak.
Gimana Pak? Untuk prasyaratnya sendiri bagaimana, Bu? Apakah istilahnya harus menghadirkan PPL setempat atau misalkan pesertanya minimal harus berapa, Bu, yang wajib hadir, Bu? Oke, tadi sudah disampaikan sebenarnya ya. Kelompok itu kalau idealnya kementerian kan 20-25 ya anggota kelompok. Tapi kemungkinan juga tidak bisa hadir semua kan. Nah, paling tidak ada 5 minimal ya, 5 peserta pada saat demonstrasi cara. Itu. Kemudian tadi apa Pak? Syarat apakah penyuluh harus hadir? Kalau misalnya solusi atau demonstrasi itu Bapak Ibu kuasai, maka Bapak Ibu bisa melakukan sendiri. Tetapi kalau solusi itu Bapak Ibu perlu mendatangkan entah penyuluh atau narasumber, maka silakan. Itu ya. Gimana Baik, Pak Saryam? Tadi Bu. Ya, Bu. Cukup. Jelas. Baik. Bisa mengikuti mingguan PPL juga, Bu, ya? Maksudnya kan kadang di PPL setempat kan ada kegiatan mingguan setiap bulannya atau setiap minggunya itu ke setiap kelompok tani, berarti untuk saya pribadi bisa ikut nimbrung di situ ya, Bu, ya? Enggak Pak, ini di luar itu Pak, bukan yang dilakukan oleh penyuluh Pak. Ini yang inisiatifnya itu datang dari Bapak, dari mahasiswa gitu, ya. Dengan Bapak Ibu mengunjungi ke kelompok gitu, satu kelompok, kemudian Bapak Ibu bisa menanyakan diskusi ya dengan anggota, kira-kira apa ya masalah-masalah yang masih dihadapi atau Bapak Ibu bisa melihat dari praktek-praktek yang dilakukan yang masih kurang tepat gitu. Nah, itu kemudian Bapak menginisiasi untuk mengadakan demonstrasi cara gitu. Jadi di luar yang dilakukan oleh penyuluh ya Pak ya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, makasih Pak Saryam. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga jelas ya dengan hal ini. Baik, ini di layar saya ada Ibu Ruliati. Silakan Bu Ruliati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. 5 NTB, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, di sini mau tanya, Bu. Untuk format jawaban tugas 1 ini di e-learning itu apakah nanti ada soal yang diberikan oleh tutor? Kan di sini saya lihat jawaban nomor 1, 2, dan 3 begitu, Bu. Ya. Betul, Bu Ruliati. Nanti ketika Bapak Ibu masuk ke sesi 3, jadi minggu depan ya, hari apa? Senin ya. Ya, Nanti di sana di tempat tugas 1 itu akan ada pertanyaan tersebut, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Bapak Ibu menjawab pertanyaan tersebut, ya. Nah, formatnya mengikuti tadi yang saya jelaskan atau Bapak Ibu bisa melihat pada petunjuk petunjuk praktek atau petunjuk tugas tutorial, ya. Ya. Sama ada satu, Bu. Bagaimana Ya. kalau di tugas 2 nanti videonya di tugas 2 atau tugas 3, Bu? Videonya di tugas 2. Jadi kan tugas 2 itu demonstrasi cara. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan demonstrasi cara tersebut, Bapak Ibu melakukan perekaman, bukan Bapak Ibu. Mohon mengajak temannya ya, teman atau saudara atau itu untuk melakukan perekaman. Jadi Bapak Ibu nggak pusing gitu, bingung melakukan demonstrasi cara sambil mau merekam gitu, nggak boleh. Karena rekaman itu harus merekam juga Bapak Ibu gitu loh. Itu bukti bahwa Bapak Ibu melakukan gitu, ya. Ya, Bu, yang menjadi pertanyaan saya, seandainya tidak ada video di situ, apakah laporan saya itu tidak sah atau batal, Bu? Kenapa tidak ada? Namanya wajib, harus ada. Ya, seandainya, Bu, seandainya tidak ada video mana apa tidak usah. Jangan sampai nggak ada. Pasti nanti dikembalikan oleh tutor. Oh, siap, Bu. Oke, berarti wajib ya? Iya, wajib. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian, ini yang kelewat ya. Ini ada Ibu Mala Agustiani. Mohon maaf, ini malahan urutan kedua harusnya. Silakan, Ibu.
Sore Ibu, Sore. izin bertanya Ibu, untuk terkait kelompok yang dituju Bu, itu apakah harus anggota resmi dari suatu kelompok tani ataukah boleh misalkan dari ibu-ibu petani yang ada di lingkungan sekitar kita gitu Bu, tapi memang ibu-ibu ini misalkan tidak terdaftar secara resmi di sebuah kelompok tani begitu Bu? Oke. Idealnya mungkin yang berkelompok ya, Bu Mala ya. Tapi kalau misalnya yang paling memungkinkan itu adalah ibu-ibu atau kelompok yang sebenarnya eksis di situ, meskipun secara formal bukan kelompok yang dibentuk oleh kementerian, itu silakan gitu. Tetapi nanti di dalam laporan, Bu Mala juga harus bisa menjelaskan latar belakang kelompok itu gitu, ya. Itu. Jadi boleh Baik Bu, Bu. silakan. Berarti kita ambil izinnya itu dari misalkan perangkat desa setempat gitu ya Bu ya? Ya, bisa. Baik. Silakan. Terima Ya, kasih Bu. makasih. Ya, makasih Bu Mala. Kemudian Pak, ini saya masih di layar 1 ya. Pak Daniel Moka, silakan. Pertanyaan saya tadi sudah diwakilkan. Maksudnya sudah ditanyakan oleh Ibu Mala tadi, Bu. Jadi Oke. sudah terjawab. Baik, terima kasih Pak Daniel. Kemudian Pak Muhammad Fahrul Rosi ya mungkin ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini buat itu tugas 2 bikin Ya. video. Berarti kan harus klik kelompok tani. Nah, misalkan di sini ada perhutani, boleh masuk ke perhutani atau bisa ke Bu, Mic-nya Bu, mic-nya. Ibu ke mute. Mic-nya off, Bu. Nggak ada suaranya, Ibu. suaranya di mute yang ibunya. Iya, Bu. Suaranya Bu. Ya. Oke. Ya, mohon maaf ke unmute. Ini barusan saja kan ke unmute-nya. Baik, Pak Muhammad Fahrul pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu boleh ya kelompoknya itu apakah kelompok petani, kelompok peternak, kelompok pembudidaya ikan, mungkin kelompok nelayan, mungkin juga kelompok apa tadi di perkebunan, kehutanan dan lain-lain gitu ya. Atau tadi seperti yang ditanya oleh Bu Mala tadi, di sana ada kelompok Bapak Ibu atau kelompok masyarakat yang mengerjakan apa bekerja sama gitu untuk mencapai satu tujuan gitu, meskipun secara formal bukan kelompok yang dibentuk oleh kementerian gitu. Silakan. Itu Pak, menjawab nggak Pak? Ya benar begitu, Bu. Nah, itu Bu, Baik. buat surat praktiknya dari pihak UT atau kita minta ke pihak yang bersangkutan mau dilakukan buat penyuluhan? Maksudnya surat praktek itu apa Pak? Surat izin untuk datang ke atau untuk apa? Meminta izin masyarakat tersebut sebagai sasaran demonstrasi cara ya? Ya, dari pihak UT atau dari kita minta ke sarana yang mau kita dilakukan penyuluhan? Kalau Bapak Ibu membutuhkan silakan ke UT ya. Nanti gini, teknisnya seperti yang lalu. Jadi Bapak Ibu di kelas masing-masing menyampaikan kepada Bapak Ibu tutor pembimbing, nanti Bapak Ibu tutor pembimbing yang akan mengirimkan ke kami gitu ya. Surat izin ya. Tapi umumnya jarang ya meminta izin gitu. Kalau benar-benar meminta izin saja Pak, sebenarnya kita datang gitu pasti sudah bisa diterima. Tapi kalau memang membutuhkan surat izin, silakan Bapak Ibu mengajukan. Nanti akan kami siapkan. Ya. Baik, itu ya. Sebentar. Ini saya melihatnya sebentar. Pak. Teman-teman mohon maaf ya, gini kalau saya salah itu ya. Ini Pak Rahmat Muflihun, silakan. Ya Bu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dari Waalaikumsalam.
Jadi Bu, saya ingin bertanya Bu, untuk yang tugas 2 itu kan kita ke lapangan melakukan penyuluhan. Kalau kan kita terbatas waktu juga sama pekerjaan Bu. Nah, misalkan hadir itu kan kadang-kadang nggak nyampe 5 Bu, atau cuma 3 orang, ketua, sama mungkin bendahara, anggotanya nggak bisa hadir, sama saya berempat. Apakah sudah bisa itu Bu? Saya langsung jawab aja, nggak bisa Pak. Kan 5 aja itu sudah minimal loh. Oh ya, 5 ya. Nah, saya sarankan gini, makanya Bapak Ibu jauh-jauh segera menyiapkan gitu, sehingga lokasinya mana, kemudian masyarakatnya itu syukur-syukur kalau bisa diajak komunikasi gitu loh, kebutuhannya gitu, bisa terus kemudian janjian waktunya gitu. Kalau saya memahami Bapak Ibu mahasiswa itu sebagian besar adalah pekerja ya, sehingga misalnya sisa waktu entah sore entah malam itu digunakan untuk tadi melakukan persiapan. Nah, mudah-mudahan hari Sabtu atau hari Minggu adalah waktu yang kosong ya. Nah, itu digunakan waktu untuk melakukan demonstrasi cariat tadi gitu ya. Jadi saya yakin bisa, karena teman-teman yang semester lalu pun juga akhirnya juga bisa gitu ya. Kemudian kalau jumlah Pak, saya yakin bisa Pak, 5 lebih gitu ya. Jadi mohon dicoba seperti itu. Itu Pak Rahmat ya. Tanya Pak, ada lagi Bu. Untuk sesi tugas ketiga itu kita hanya buat materi PPT aja ya, dan diunggah gitu. Ya. Nah, membuatnya itu dasarnya dari bisa Bapak Ibu datang ke suatu wilayah, di sana Bapak Ibu melihat ada masalah, atau dari diskusi, dari ngobrol, ternyata ada permasalahan entah tertentu gitu, terus kemudian Bapak Ibu beride memberikan solusinya. Nah, solusinya itu dalam bentuk tadi dibuat PowerPoint, PPT ya, 15 slide yang ya ini apa? Kemudian diunggah di Instagram atau di YouTube. Gitu Pak Rahmat. Jadi bukan materi miliknya penyuluh yang sudah ada loh ya. Bapak Ibu harus menyusun sendiri loh ya. Dasarnya harus dari permasalahan apa yang ada di masyarakat. Atau mungkin bukan masyarakat yang Bapak Ibu datangi, bisa aja Bapak Ibu mungkin dari membaca di suatu wilayah gitu ya, di media massa. Seperti itu. Itu Pak Rahmat ya. Ya, Bu. Untuk yang ini kunjungan kedua tadi, yang tugas kedua itu tuh bebas Bu materinya Bu, untuk kita demonstrasi cara itu Bu. Enggak bebas, itu juga tergantung dari Bapak Ibu melihat di sana itu masih ada pelaksanaan apa yang belum sesuai gitu ya. Oh, misalkan kayak gini Bu, ada permasalahan di kolam ikan itu kan kadang-kadang pembudidaya itu kan air kolamnya busuk, bau kan karena ada minyak. Mungkin kita bisa menyampaikan dengan pemberian 4 gitu Pak, seperti itu. Iya, bisa. Dosis berapa kan hari dikuras, seperti itu bisa Bu? Iya, bisa. Jadi Bapak Ibu memberikan demonstrasi mungkin cara apa menghilangkan bau itu atau menguras dan lain-lain. Seperti itu. Benar Pak, itu bisa ya. Makasih Bu. Oke, makasih. Kemudian Pak Dodi Triana. Halo, Pak Dodi Triana. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan Bu, mengenai untuk tempat kita memberikan penyuluhan itu Bu. Apakah harus di lokasi misalkan di sawah atau kebun, atau bisa di sekitar rumah penduduk itu Bu? Yang disepakati dengan kelompok tersebut dan mungkin tokoh setempat atau ketua kelompoknya gitu Pak ya. Tidak harus di sawah, misalnya mungkin masalahnya bukan tentang sawah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata wilayah, apakah tadi seperti Bapak sebelumnya tadi, Pak Rahmat tadi, misalnya harus di kolam ikan atau permasalahan pertanian padi ataukah perkebunan, nah berarti kan idealnya demonstrasi cara tersebut dilakukan sesuai dengan permasalahan tersebut gitu. Tapi yang penting harus disepakati dengan kelompok ya, kelompok dan mungkin ketua kelompok gitu.
Makasih Pak Dodit. Ya. Yang selanjutnya Bu, satu lagi. Oke. Iya Pak. Apa? Untuk yang saya tangkap itu izin itu kan dari kelompok itu ya Bu, yang akan kita datangi. Izin apa ya Pak maksudnya? Jadi kan harus minta izin dulu kepada kelompok untuk mengadakan penyuluhan. Iya. Berarti kan kita kalau sudah disampaikan secara lisan dan disepakati, berarti tidak perlu ada surat lagi ya Bu? Kalau cukup dengan lisan ya, dan Bapak Ibu sudah bisa melakukan di sana, cukup Pak, nggak apa-apa, bisa. Oh. Yang penting baik, Bu. Terima kasih. pada saat nanti melakukan demonstrasi cara, itu ada daftar hadir, ada bukti video, ada bukti foto, yang menunjukkan Bapak Ibu memang sedang melakukan demonstrasi cara tersebut ya. Jadi yang difoto jangan hanya masyarakatnya atau ketua kelompoknya gitu, tapi mahasiswa juga harus ada di situ, ada dalam video, ada dalam foto. Gitu ya Pak? Ya siap Bu, terima kasih Bu. Bali, makasih. Kemudian Pak Ahmad Taufik Hidayat, silakan Pak. Selamat sore, Bu. Ya, silakan, Pak. Halo. Suaranya putus-putus, Pak Ahmad. Selamat sore. Halo. Halo. Ya, Pak Ahmad, silakan, Pak. Halo. Ya. Ayo, Pak, langsung saja, Pak. Waktunya. Di PT. Kayak ada kan kelompok semprot ya Bu ya, itu kan anggotanya 15 orang. Ketika saya melakukan penyuluhan Pak kelompok tersebut, masalah pegawai PT ya Bu, itu boleh nggak? Saya kok kurang jelas. Pak, pelan-pelan saja, ini putus-putus soalnya. Pak Ahmad. Jadi Ibu, saya kan kerja di PT kan. Kerja di mana? Kelompok ya itu sebagai di PT Bu, PT sawit. Terus? Ada kelompok bagiannya itu sebagai penyemprot dan sebagai perawatan kan. Itu anggotanya 20 orang Bu. Itu boleh nggak saya isi? Itu kan kelompok PT, bukan kelompok dari bentukan desa itu. Nggak apa-apa, boleh. Misalnya cara menyemprotnya kurang benar gitu, atau ada yang salah lah gitu. Nah, kemudian Bapak menunjukkan demonstrasi cara kepada kelompok tersebut. Bisa, Pak? Boleh, Bu? Boleh. Ada lagi, Pak Ahmad? Terima kasih, Bu. Oke, cukup ya, Sudah, Pak Ahmad. Jelas, kemudian Pak Muhammad MHD itu Muhammad ya? MHD Dola Putra. Silakan, Pak. Bu, permisi Bu. Saya ingin nanya Bu, untuk mata kuliah ini di Tuton tuh sesi kehadirannya memang nggak ada ya Bu ya? Kehadiran. Apa yang harusnya Bapak Ibu harus klik gitu ya? Saya belum cek ya. Kehadiran itu biasanya ada, tapi untuk mata kuliah ini nggak ada Bu. Tampilan itu nggak ada. Iya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi yang wajib hadir adalah wajib ikut bimbingan bimbingan dengan tutor atau pembimbing ya. Itu wajib hadir. Oke Bu, makasih Bu. Itu saja. Oke, makasih. Yang berikutnya siapa ini? Bu Mary. Bu Mary, silakan. Halo Bu Mary. Oke. Bu Mary tidak merespon. Ini Ibu ya. Ibu Anastasia. Silakan Ibu. Halo. Ibu Anastasia. Oh, ini Bu Mary bisa nih. Bu Mary silakan Bu. Ada yang ditanyakan? Ya Bu, izin mau bertanya Bu. Ya, silakan. Ibu, itu demonstrasinya tentang apa Bu ya? Kalau boleh tahunya Bu. Diulang lagi Bu, gimana? Gini Bu, kita kan melakukan penyuluhannya ke kelompok tani Bu ya. Ibu bilang tadi itu demonstrasi Bu ya. Kalau boleh tahu demonstrasi tentang apa Bu? Tentangnya demonstrasi cara ya Bu. Demonstrasi cara itu
tentang apanya berdasarkan hasil komunikasi atau diskusi ibu atau bapak dengan anggota kelompok. Boleh nggak Bu tentang hama gitu nah Bu? Bukan boleh atau tidaknya Ibu, tapi apa sih yang masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok masyarakat tersebut, atau apa yang masih salah dilakukan oleh masyarakat tersebut, gitu ya. Saya kan datang ke kelompok tani cabai gitu Bu ya, pasti dia kan Bu, ini tentang hamanya gimana gitu, boleh nggak Bu? Permasalahannya hama gitu. Kan yang menentukan masalah Ibu, bukan petaninya, harusnya petaninya. Harus berdasarkan hasil entah Ibu pengamatan dengan kelompok tersebut dalam melakukan pengendalian hama yang salah. Nah, Ibu bisa melakukan itu, tapi harus berdasarkan permasalahan yang ada di sana, ya. Oh gitu. Itu, ya. Makasih Bu. Sama-sama, makasih Bu. Sekarang Bu Anastasia, silakan Ibu. Ya Bu, selamat Ya. sore Bu. Bu, Sore. saya mohon izin bertanya Bu. Saya kalau UT-nya kan Jakarta. Saya bergabungnya dengan kelompok mana? Cari kelompok itu gimana caranya ya Bu ya? Cari kelompoknya. Coba Ibu diskusi dengan teman-teman Ibu ada di grup WA kan? Di grup Sudah. WA yang grup mana Bu? Kan gini, Ibu kelasnya kelas siapa Bu? Kelas tutor atau pembimbingnya siapa Bu? Siapa ya? Saya Ibu di kelas berapa? Ibu di kelas berapa? STAG 4223 kelas berapa? Kelas berapa? Saya mesti buka laptop Bu. Saya pakai HP ini lagi di luar. Saya nggak apa. Ya. Oh, lihat kelasnya ya Bu ya. Ya, nanti di sana coba diskusi dengan Bapak Ibu tutor di sana, dengan teman-teman gitu. Di Jakarta, kalau mungkin Jakarta tidak ada, atau Ibu bisa konsultasi ke dekatnya kemana Bu? Apakah Tangerang. ke Tangerang? Tangerang banyak Ibu. Ibu lokasinya di Tangerang tinggalnya. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Di sana ada Ibu kelompok tani ada. Ibu minatnya di apa? Pertanian, peternakan, perikanan? Pertanian sepertinya. Pertanian ya, di Tangerang ada Ibu, ya. Iya, saya bergabung dengan teman-teman yang di ini ya Bu ya, searah dengan saya ya Bu ya. Berarti. Iya, coba di sana ditanyakan gitu. Kalau misalnya ada yang mengetahui wilayah-wilayah yang ada kelompoknya, atau misalnya di suatu komplek perumahan ada ibu-ibu yang mengembangkan hidroponik gitu, atau kelompok UMKM gitu bisa Bu ya. Kalau di kota-kota mungkin kalau pertanian peternakan gitu mungkin kurang ya, tapi kalau UMKM gitu mungkin ada kelompok-kelompok UMKM, pelaku UMKM. Gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kembali. Ini kenapa saya hilang gambar yang itu ya, Mbak Fauza, saya bisa dibantu nggak? Saya melihat siapa lagi ya ini? Bu siapa nih? Di sini di layar ada saya 3. masih ada 3. Bu ada siapa ini? 2. Saya nggak lihat namanya. Oh. Nah, udah. Nah, gitu ya. Bu Anastasia sudah ya. Sekarang Bu Piki, silakan Bu Piki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di atas kesempatan yang diberikan, mau bertanya soal tugas 2-nya sama tugas 3-nya. Di tugas 2 itu tentang demonstrasi caranya ketika kita melihat permasalahan yang ada di masalah tersebut. Bu, putus-putus suaranya. Bu Piki suaranya putus-putus. Melihat permasalahan apa tadi? Di tugas 2 kan demonstrasi caranya ketika kita melihat ada permasalahan di kelompok tani tersebut. Nah, di tugas 3-nya itu kan kita membuat PPT materi. Nah,
kita mencari materinya kan tentang mencari permasalahan-permasalahan yang ada. Itu apakah harus sama permasalahannya sama yang di tugas 2 atau kita bisa mencari di tempat maksudnya yang berbeda gitu. Oke. Nah, terus yang ketiganya itu di PPT disuruh mencantumkan seperti gambar atau video yang berkaitan dengan materinya. Itu apakah video sendiri atau boleh mengambil dari internet, Bu? Oke, sebentar. Ini untuk yang pertanyaan yang terakhir tadi untuk tugas 3 ya? Iya. Ya, oke. Saya jawab yang pertama dulu. Jadi kalau yang demonstrasi cara, itu kan dasarnya Ibu dari diskusi, ngobrol, kemudian ternyata Ibu bisa menyimpulkan, oh yang dilakukan oleh masyarakat ini masih kurang tepat. Ya. Oke. Kemudian Ibu memberikan demonstrasi cara, menunjukkan ini loh yang benar itu seperti ini, gitu, ya. Oke. Ke-mute, Bu. Ya, oke. Terima kasih diingatkan. Nah, untuk tugas 3 itu dasarnya adalah Bapak Ibu bisa datang ke masyarakat, ya. Terus ada permasalahan apakah dirasakan oleh masyarakat ataukah yang diinginkan masyarakat. Dari permasalahan tersebut, dari keinginan masyarakat tersebut, ataukah Bapak Ibu juga bisa melihat dari atau membaca dari ini media massa. Ada permasalahan apa sih gitu di suatu masyarakat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu menyusun materi tadi, materi penyuluhan. Gitu, Bu. Jadi agak beda, Bu ya, dasarnya awalnya. Gitu. Nah, kemudian untuk gambar video yang untuk tugas 3 itu boleh, Bu. Boleh, Bu. Video, tapi bukan video yang untuk tugas 2 ya. Kalau video tugas 2 itu adalah yang pelaksanaan demonstrasi cara Bapak Ibu sendiri. Ya. Kalau yang tugas 3 itu kan supaya materi itu menarik, makanya Ibu dan Bapak bisa menambahkan entah gambar, entah video untuk memperjelas materi tersebut. Gitu ya? Oke. Jazakillah khairan. Terima kasih. Kemudian ini siapa ya, Bapak atau Ibu AA? Yang nomor 2. Bapak Uja saya nggak kelihatan. Bapak Ibu yang inisialnya AA. Mohon bantuannya. Selamat sore Ibu Sri. Sore. Ya, silakan. Ya, Pak Abdul. Sebelumnya terima kasih Bu untuk pemaparannya. Kebetulan juga saya tutornya sama Ibu Sri langsung, jadi saya mau tanya beberapa pertanyaan, tepatnya ada 3 terkait penyuluhan cara yang tugas nomor 2 ya. Demonstrasi cara. Iya, demonstrasi cara. Yang pertama itu apa boleh Bu kalau misalkan dari audiensnya itu sudah sepakat mau melakukan kegiatannya secara daring, apakah itu diperbolehkan? Kemudian yang kedua, kebetulan saya belum lama ini habis melakukan penyuluhan juga ke masyarakat. Nah, apa kegiatan itu bisa dijadikan juga untuk tugas ini? Kemudian yang ketiga adalah kebetulan saya saat ini kerja di IPB University di bagian laboratorium lapang, di bagian produksi ikan. Nah, kebetulan di sini saya juga membimbing mahasiswa untuk belajar budidaya ikan. Nah, apakah bisa saya melakukan demonstrasi cara tersebut kepada mahasiswa bimbingan saya? Terima kasih. Baik. Ya. Yang pertama, kalau misalnya audiens minta daring, jangan ya Pak ya. Kalau sebaiknya tatap muka ya. Kemudian untuk penyuluhan yang sudah dilakukan apa bisa digunakan sebagai tugas? Kan tugas 2 baru masuk semester tanggal berapa tadi? Tanggal 20 ya? Nah, jadi mohon sekarang persiapan aja dulu Pak gitu. Jadi penyuluhannya itu benar-benar baru dilakukan. Kemudian apakah bisa mahasiswa sebagai ini? Kalau bisa sih masyarakat ya Pak ya.
masyarakat agribisnis Iya. ya. Kalau kebutuhannya itu kan mahasiswa dengan masyarakat kan mestinya beda ya. Jadi Baik, saya Bu. yakin sih Pak Abdul banyak koneksi gitu dengan entah nelayan, entah masyarakat pembudidaya gitu. Sebaiknya itu aja ya. Karena tujuannya kan beda Iya. nih antara mahasiswa dan masyarakat kelompok masyarakat tersebut. Gitu ya Pak? Oh iya. Baik, Ya. terima kasih, Bu. Terima kasih. Kemudian siapa lagi ya ini? Sebentar, masih ada. Bapak Ujan, saya sampai jam berapa ya? Pak Yayat, silakan Pak Yayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Waalaikumsalam. Izin, Bu, untuk pelaksanaan demonstrasi cara dan penyuluhan kebetulan berhubungan langsung dengan pekerjaan saya. Apakah boleh melakukan kolaborasi, Bu, dengan rekan kerja atau kawan penyuluh yang lainnya, Bu? Demikian. Oke, rekan kerja. Pak, kalau rekan kerja itu artinya apa, Pak? Penyuluh juga, Pak? Atau ya? Nah, ini hampir sama dengan tadi ya, Pak siapa tadi? Pak Abdul ya? Kan masyarakat yang sebenarnya kita sasar ini adalah masyarakat ini ya, pelaku agribisnis ya. Jadi kalau bisa masyarakatnya gitu. Jadi bukan, kalau penyuluhnya kan yang beliau yang akan memberikan gitu, menyuluhkan. Maksud saya berkolaborasi dengan rekan kerja untuk menyampaikan boleh. penyuluhan atau permasalahan apa yang diperoleh masyarakat, Bu, gitu. Sangat boleh kalau misalnya Pak Yayat merasa beliau narasumber itu akan lebih bisa mendemonstrasikan gitu. Silakan Pak, gitu. Oke, baik. Selanjutnya, Bu, untuk absensi, Bu, apakah boleh atau absensi sendiri, Bu? Apakah boleh menggunakan absen yang ada bercap logo kantor, Bu? Oh, daftar hadir dibuat sendiri aja, Pak. Oh, dibuat daftar hadir sendiri. Ya. Gitu. Baik. Terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 14.30, Bapak Ibu 10 menit lagi ya. Teman-teman masih ada? Abdul Rohim sudah, Bu Anastasia sudah. Ini Anakletus Kinomboe. Silakan, Bapak atau Ibu. Halo, Bapak atau Ibu Anakletus. Baik, kalau belum silakan Pak Firdaus ya. Pak Firdaus, silakan. Ya, silakan. Bu mau tanya, ini yang kalau seandainya penyuluhannya itu di ibu-ibu kayak ibu PKK gitu bisa nggak, Bu ya? Ibu-ibu PKK bisa. Di bidang-bidang dia ini tanaman sayuran gitu. Kayak gini kan kita cari permasalahannya tuh. Terus kemudian minimal 5 orang. Ya. Ibu-ibu PKK itu memang melakukan usaha itu ya, usaha agribisnis apa itu tadi? Hidroponik ya, atau menanam sayuran gitu ya? Iya, Bu, siap. Oke, bisa sih Pak, bisa ya. Ini waktu demonstrasinya ini tidak harus pada ini sih, Bu, di lapangan kan, Bu, bisa di tempat ruangan gitu, yang penting minimal 5 orang itu atau bagaimana, Bu? Oke, sebenarnya dasar awalnya itu kan di sana ada kelompok masyarakat tersebut, masyarakat apa tadi pembudidaya apa tadi hidroponik atau sayuran ya. Yeah. Terus pada saat Bapak mengamati entah proses pembudidaya, entah proses pemasaran, mungkin ada yang kurang sesuai. Nah, dari situ Bapak Ibu melakukan demonstrasi cara gitu. Mengenai tempat silakan saja, tapi karena beliau ini pembudidaya
sayuran gitu. Nah, alangkah baiknya kalau tempat demonstrasi caranya di sana gitu loh. Kan sambil menunjukkan yang benar itu bagaimana gitu. Kalau di ruangan itu kan nanti alat peraga atau alat bantunya itu kan harus mengada-ada. Tapi kalau di lokasi yang sebenarnya terkait dengan usahanya itu kan akan lebih mudah gitu. Ya. Gitu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Mahdit. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Dr. Sri dan fasilitator yang lain. Izin Bu saya bertanya. Ini karena saya di bagian akhir, rata-rata pertanyaan saya sudah ditanyakan sama teman-teman yang lain. Mungkin karena saya perlu sedikit bicara juga, latar belakang saya penyuluh kelautan dan perikanan Bu, di bawah Kementerian Kelautan. Iya. Nah, saya mau sedikit menyimpulkan Bu ya, intinya saya mau tanya Bu, di tugas 1 ini kita belum bisa praktek ya Bu ya? Baru ada tugas. Ya, tugas 1 belum praktek keterampilan ya, tapi penguasaan terhadap konsep-konsep ya, gitu. Menjawab. Ya mengingat saya juga seorang ASN Bu, kita paham bahwa sama-sama di akhir tahun November dan Desember itu kita begitu sibuk dan banyak perjalanan dinas ke luar kota, ke Jakarta maupun ke kantor UPT ke Palembang. Saya tidak begitu yakin di bulan November saya mempunyai waktu yang cukup untuk berada di tempat saya sekarang, di domisili saya tugas. Nah, apabila saya lakukan tugas 2 itu di bulan Oktober, apakah boleh tugas 2-nya untuk demonstrasi itu? Terus itu pertanyaan yang pertama, Bu Dokter. Bu Dokter izin untuk pertanyaan yang kedua. Itu terkait tugas 3 yang diunggah ini diminta adalah Microsoft Word ya Bu ya. PPT itu kan umumnya PPTX Bu ya. Filenya mohon dipastikan Bu Dokter ini apakah Word atau PPT untuk dikoreksi. Ya, baik. Untuk itu tugas 3 ya. Pak, untuk pelaksanaan demonstrasi cara itu sebenarnya sudah ada waktunya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak melakukan bulan apa tadi? Bentar, saya mau lihat tanggal. Lebih awal itu saya yakin nggak bisa, Pak. Nanti Bapak unggahnya di mana kalau misalnya kan tugas 2 itu bulan November. Tanggal 3 November sudah ada, Pak. Sudah dibuka. 3 November, 3 November awal gitu. Mungkin kegiatan demonstrasinya di bulan Oktober, nanti itu perlu ada editing video dan buat pelaporan, mungkin saya akan tetap unggah di bulan Oktober. Di November sesuai waktunya, cuma kegiatannya dilaksanakan di bulan Oktober, apakah memungkinkan? Ya, bisa Pak, karena gini, kan itu ada tanggal-tanggal persiapan ya, ini kan di sesi, sebentar. Kalau untuk tugas 2 itu berarti Bapak sudah harus melakukan persiapan itu di sesi, tugas 2 itu diunggah di sesi 5, di sesi 4 itu Bapak sudah bisa persiapan. Artinya persiapan atau melakukan praktek itu bisa gitu. Terus nanti diunggah mulai di sesi 5. Bisa Pak? Ya. Iya. Izin Bu Dokter. Terima kasih Bu. Ya. Kemudian untuk yang tugas 3 tadi PPT, betul Pak. Maksudnya tuh jangankan terus umumnya teman-teman itu misalnya pakai PPTX itu ya. Terus di save as di PDF gitu loh. Nah, jangan. Maksud saya begitu ya. Itu. Oke, terima kasih Pak Mahdit disempurnakan tadi ya. Diperjelas maksudnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dokter. Cukup ya, Pak Mahdit. Kemudian ada Ibu Sukmawati. Sebentar, sebelum ke Bu Sukmawati, Bapak Ibu tutor pembimbing, Pak Bu Ida, Pak Wija, kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, mohon silakan. Atau Bapak Ibu tutor pembimbing yang lain ya. Silakan kalau akan menambahkan penjelasan. Silakan Bu Sukmawati. Baik Bu, terima kasih atas tanyakan untuk tugas 3 Ibu. Lebih keras Bu. Ini saya mau menanyakan untuk tugas pengerjaan tugas 3. Iya. Ya. Kedengaran Bu? Dengar, ya dengar.
Ya. Istilahnya ini kita membuat PPT PowerPoint yang dimana seperti halnya kita membuat media penyuluhan. Yang ingin saya tanyakan di sini, judul PPT yang akan kita angkat itu apa harus berkaitan sesuai dengan permasalahan yang kita laksanakan sebelumnya di tugas 2 atau bisa beda? Kemungkinan beda karena dasar memperoleh permasalahannya kan beda, Bu. Di tugas 2 itu kan dari pengamatan Ibu, dari melihat prakteknya masyarakat tersebut kurang tepat, kemudian Ibu memberikan solusi, gitu kan ya? Melalui demonstrasi cara. Tapi kalau yang tugas 3 ini kan dasarnya bisa aja permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat atau keinginan masyarakat. Kalau misalnya Ibu bisa berkomunikasi atau yang Ibu atau Bapak amati dari tadi media massa, ada masalah apa sih gitu di wilayah tersebut gitu. Ya, jadi bisa jadi beda. Dugaan saya sih beda, Bu. Itu ya, Bu Sukma? Iya. Ya, Bu, makasih. Baik. Ini tinggal 1 menit. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum terjawab. Tapi menurut saya gini, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu menuliskan ya pada forum WA di WA masing-masing kelas ya. Bapak Ibu kalau misalnya belum akses ke link WA, disegerakan ya, karena Bapak Ibu tutor menyediakan link tersebut pada menyematkan linknya itu pada e-learning ya. Kalau yang belum ada, Bapak Ibu bisa menanyakan ya melalui forum diskusi gitu, supaya komunikasinya itu lebih efektif ya, lebih cepat. Kalau misalnya ada masalah juga bisa segera ada solusinya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, pas ini pukul 14 saya tutup pertemuan ini. Mohon maaf kalau masih ada kurang-kurang. Selamat belajar ya, selamat mengerjakan tugas-tugas, insya Allah lancar ya, dan teman-teman bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Bapak Ibu tutor, Bapak Ibu pembimbing yang hadir, dan juga teman-teman mahasiswa, semangat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.